Halo guys, perkenalkan saya Ali Tison. Saya mahasiswa semester 2 Universitas Kristen Indonesia. Untuk kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang asuransi. Jadi asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak, di mana pihak satu berkewajiban membayar iuran atau kontribusi atau premi, dan pihak yang lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran atau kontribusi atau premi apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat. Untuk dasar hukum asuransi terdapat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Asuransi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan, keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan. Badan yang menyalurkan risiko disebut tertanggung, dan badan yang menerima risiko disebut penanggung. Perjanjian antara kedua badan ini disebut kebijakan. Ini adalah sebuah kontrak legal yang menjelaskan setiap istilah dan kondisi yang dilindungi. Biaya yang dibayar oleh tertanggung kepada penanggung untuk risiko yang ditanggung disebut premi. Ini biasanya ditentukan oleh penanggung untuk dana yang bisa diklaim pada masa depan, biaya administratif, dan keuntungan. Contohnya, seorang pasangan membeli rumah seharga 100 juta. Mengetahui bahwa kehilangan rumah mereka akan membawa mereka kepada kehancuran finansial. Mereka mengambil perlindungan asuransi dalam bentuk kebijakan kepemilikan rumah. Kebijakan tersebut akan membayar penggantian atau perbaikan rumah mereka bila terjadi bencana. Perusahaan asuransi mengenai mereka premi sebesar 1 juta per tahun. Risiko kehilangan rumah telah disalurkan dari pemilik rumah ke perusahaan asuransi. Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, asuransi adalah perjanjian dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbal untuk yang pertama memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Atau yang kedua itu memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Asuransi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Untuk prinsip dasar asuransi, itu terbagi dari 6. Untuk prinsip yang pertama itu ialah insurable interest, hak untuk mengasuransikan yang timbul dari suatu hubungan keuangan antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum. Yang kedua, utmost good faith,
tindakan untuk menggunakan secara akurat dan lengkap semua fakta yang material atau material fact mengenai suatu yang akan diasuransikan, baik diminta maupun tidak. Artinya adalah si penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat atau kondisi dari asuransi, dan si tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas objek atau kepentingan yang dipertanggungkan. Prinsip ketiga ialah proximate cause, suatu penyebab aktif, efisien yang menimbulkan rantaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan independen. Prinsip keempat, indemnity, mekanisme di mana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian. Terdapat di KUHD pasal 252 dan dipertegas dalam pasal 278. Yang kelima, subrogation, pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar. Yang terakhir itu ada contribution, hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity. Dan yang terakhir itu ada jenis-jenis asuransi. Yang pertama itu ada asuransi kerugian atau general insurance. Asuransi ini memberikan jasa untuk menanggulangi suatu risiko atau kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Jenis asuransi ini tidak diperkenankan untuk melakukan usaha di luar asuransi kerugian dan reasuransi. Yang termasuk dalam asuransi kerugian adalah asuransi kebakaran, meliputi kebakaran, ledakan, petir, kecelakaan, pesawat terbang, dan lainnya. Berikut asuransi pengangkutan, meliputi marine hull, atau asuransi yang memberikan proteksi terhadap kerugian atau kerusakan atau kehilangan atas rangka kapal, berikut mesin dan perlengkapannya. Dan marine cargo, asuransi pengangkutan kargo di laut. Ketiga itu asuransi aneka, asuransi yang tidak termasuk dalam asuransi kebakaran dan pengangkutan seperti asuransi kendaraan bermotor, pencurian, dan lain sebagainya. Untuk asuransi yang kedua itu ada asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan adalah asuransi yang keberadaannya dianggap sangat penting sekarang ini. Hal tersebut dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa asuransi pendidikan merupakan asuransi cerdas yang dapat menjamin pendidikan yang lebih baik. Berikut asuransi jiwa. Beberapa orang beranggapan bahwa jenis asuransi jiwa ini sama dengan asuransi kesehatan. Asuransi jiwa merupakan jenis asuransi yang memberikan jaminan atas kematian seseorang yang tertanggung dengan memberikan keuntungan finansial. Terdapat beberapa perusahaan asuransi yang menyediakan pembayaran hanya setelah seseorang meninggal, dan ada juga perusahaan yang menyediakan pembayaran sebelum seseorang tersebut meninggal. Jenis asuransi berikut ada asuransi kesehatan. Jenis asuransi yang ini cukup populer, di mana asuransi kesehatan adalah sebuah asuransi yang memberikan penanggungan terhadap permasalahan kesehatan yang diakibatkan oleh penyakit. Perusahaan asuransi kesehatan ini memberikan pelayanan perawatan kepada anggota asuransinya yang meliputi melindungi dan menanggung pada anggota yang sakit, cacat, cedera, dan hal-hal lainnya yang diakibatkan oleh penyakit atau kecelakaan. Jenis-jenis asuransi kesehatan meliputi asuransi berjangka, asuransi tabungan, asuransi seumur hidup, dan asuransi kontrak anuitas. Berikut asuransi kendaraan. Banyak kalangan masyarakat yang memiliki kendaraan atau mobil mewah mengikut sertakan kendaraan pribadinya dengan asuransi kendaraan.
Asuransi kendaraan merupakan jenis asuransi yang memberikan layanan asuransi terhadap kendaraan yang mengalami kerusakan, kehilangan, dan lain sebagainya. Berikut lagi asuransi bisnis. Asuransi bisnis merupakan layanan asuransi yang menjamin pihak yang tertanggung dengan kegiatan bisnis. Adapun jenis layanan ini meliputi kerusakan, kehilangan, dan kerugian dalam jumlah yang cukup besar, namun disesuaikan dengan kebijakan perusahaan asuransi yang telah disepakati. Asuransi bisnis umumnya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan seperti perusahaan manufaktur, jasa, dagang, dan lain sebagainya yang dalam kegiatan bisnisnya memiliki risiko. Asuransi properti. Asuransi jenis ini umumnya memberikan pelayanan terhadap pelindungan pemilik rumah dari risiko seperti properti pribadi, kerusakan tempat tinggal seperti kebakaran, dan kerusakan pada barang-barang pribadi. Layanan asuransi ini termasuk melindungi dan memberikan keringanan jika di suatu hari terjadi suatu kecelakaan pada rumah atau barang yang ditanggungkan seperti kebakaran dan lain sebagainya. Selain keenam jenis perusahaan tersebut, masih banyak macam-macam asuransi tambahan dengan fitur yang berbeda-beda, bergantung dari layanan asuransi yang ditawarkan. Lalu reasuransi, reinsurance, merupakan perusahaan yang memberikan jasa asuransi dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian. Jenis asuransi ini disebut asuransi dari asuransi, dan asuransi ini digolongkan ke dalam bentuk treaty, bentuk spekulatif, dan kombinasi dari keduanya. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang asuransi dari saya. Sedikit banyaknya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang menonton. Salam sehat. Terima kasih.